Film ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Bud Miller yang berusia 10 tahun dan tinggal di Greenville, Texas. Ayahnya terser mencaci maki serta meremehkan Bud serta ibu Bud. Ibu Bud membawa Bud ke kamp Kristen selama seminggu dan sebelum mengantarnya, berkata sambil menangis, "Kamu tahu aku mencintamu, kan?" Bud mengatakan ya dan pergi ke kamp. Saat dia berjalan masuk, dia bertemu dengan pekemah muda lainnya bernama Shannon yang menunjukkan kepada Bud talinya, dan mereka segera menjadi teman. Bud muda pulang dari perkemahan dengan truk yang bergerak di depan rumah dan mengetahui bahwa ibunya akan pindah dan dia mengejar truk itu di jalan sambil berteriak agar ibunya tidak pergi. Beberapa tahun kemudian, Bud berada di sekolah menengah dan dia serta Shannon berkencan. Bud adalah pemain sepak bola seperti ayahnya. Selama latihan, Bud mengalami patah kaki atau pergelangan kaki dan dibawa ke rumah sakit di mana ayahnya memberitahu dia bahwa dokter mengatakan dia tidak akan pernah bisa bermain lagi. Tak lama setelah kecelakaan saat di sekolah, Bud terlihat oleh direktur musik menyanyikan sebuah lagu dan dia tersentuh oleh penampilannya dan menjadikannya sebagai pemeran utama di Oklahoma tanpa izinnya. Bud mengatakan padanya dia tidak akan melakukannya, tapi dia meyakinkan dia untuk melakukannya. Dia mengambil peran itu dan membuat semua orang terpesona dengan nyanyiannya. Keesokan paginya, ayah Bud ada di restoran dan melihat pamflet pertunjukan dengan Bud terdaftar sebagai bintangnya dan dia terjatuh di kursinya karena kesakitan. Dan tidak jelas apakah itu serangan jantung atau sesuatu yang lain. Saat pergi ke rumah sakit, dia diberitahu bahwa dia memiliki gula darah rendah dan ada massa di tubuhnya. Kami segera mengetahui bahwa itu adalah kanker pankreas. Dan dia sepertinya tidak menginginkan pengobatan. Beberapa bulan kemudian, setelah lulus SMA, Bud segera meninggalkan Texas dengan membawa gitarnya untuk mengejar kehidupan di bidang musik. Dia berakhir di Oklahoma City di mana dia bertemu dengan sebuah band yang akhirnya menjadi grup Merchima. Mereka berkeliling bermain di kamp pemuda dan organisasi Kristen, dan mereka menarik perhatian produser Scott Breckle yang bekerja dengan band dan memberitahu Bud bahwa dia harus lebih nyata, yang membuat Bud sedikit defensif tetapi berhasil. Scott membawakan Merchima pertunjukan di Nashville dengan banyak eksekutif rekaman dan juga memperkenalkannya kepada bintang penyanyi Kristen Amy Grant dan Michael W. Smith. Pertunjukannya berjalan baik untuk Merchima dan mereka di belakang panggung menunggu Scott kembali dan melaporkan apa yang dikatakan semua eksekutif rekaman. Hasilnya semua mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cukup baik atau belum siap. Bud menerima berita itu dengan keras dan berhenti. Scott meyakinkan dia untuk tidak melakukan itu. Tapi Bud memutuskan dia harus pulang dan memperbaiki beberapa kesalahan sebelum kembali dengan band. Bud pulang dan menemukan ayahnya telah membaca Alkitab dan berupaya menjadi pria yang lebih baik. Bud tidak yakin apakah dia percaya dengan kepribadian baru ayahnya terutama setelah semua kekerasan fisik yang dialaminya. Namun pada akhirnya, dia mengetahui kondisi ayahnya yang parah dan bahwa dia berusaha menjadi seorang Kristen yang baik dan mereka terikat di akhir hidupnya. Beberapa bulan kemudian, ayah Bud meninggal. Setelah pemakaman, Bud kembali keluar untuk bergabung dengan Merchima. Saat berada di bus wisata, dia mendapat inspirasi dan melihat ke dalam jurnalnya dan menemukan kata-kata "saya hanya bisa bayangkan" tertulis di setiap halaman, dan mulai menulis lirik untuk lagu I Can Only Imagine. Dia mengirimkan lagu itu ke Scott yang panik karenanya, dan dia memainkannya untuk Amy Grant yang menyukainya dan ingin memulai debutnya di tur dan album barunya. Amy terlalu tersentuh oleh sentimen lagu tersebut dan tidak bisa
Menyanyikannya, jadi dia mengundang Bart ke atas panggung. Dia mulai menyanyikan lagu itu bersama Shannon di tengah kerumunan. Dan tempat itu menjadi gila karena lagunya. Setelah dia menyanyikannya, dia membayangkan teater kosong dan hanya ayahnya yang bertepuk tangan untuknya. Kisah di balik lagu I Can Only Imagine ini mengajarkan kepada kita untuk mempunyai hati yang siap mengampuni dan mencintai orang yang bersalah kepada kita semasa kita masih ada kesempatan. It's the #1 Christian song in America, now charting on. I went to high school with is listening. I made it. Just change him completely. He went from a monster to being the man who can change that dude. Gospel can change any.